Kalau ganti lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan semangat pagi Bapak Ibu. Alhamdulillah, kembali pada saat ini Larsi membawakan Larsi Talk yang kedua dengan materi yang menarik mengenai evaluasi pasca akreditasi. Tentu saja judul dan topik pada hari ini sangat menarik, yaitu penerapan teknologi informasi dalam evaluasi pasca akreditasi untuk peningkatan mutu layanan rumah sakit. Tentu saja juga dengan narasumber yang kompeten di bidangnya. Sebelum memulai acara, izinkan saya sebelumnya menyapa dengan salam Larsi. Salam sejahtera untuk kita semua, puji syukur, alhamdulillah atas nikmat yang Tuhan limpahkan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu, surveyor, peserta Larsi Talk pada hari ini, dan juga tim sekretariat Larsi, dan juga pemerhati manajemen mutu dan keselamatan pasien Rumah Sakit Mitra Larsi, saya senang sekali dapat hadir di hadapan Bapak Ibu sekalian pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Dr. Desrina yang akan menjadi moderator pada acara Larsi Talk pada hari ini. Sebelum kita masuk ke acara, Bapak Ibu, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Pada hari ini kita akan mulai jam 9 dengan acara pembukaan. Selanjutnya topik akan dibawakan pada sekitar pukul 9:15 oleh Dr. Pramono Apriawan Wijayanto MKM Fiskua. Dan selanjutnya kita akan lanjut ke diskusi pada pukul 10:45. Dan setelah diskusi selesai diharapkan bisa selesai sebelum jam 12 siang. Sebelumnya mohon berkenan Bapak Ibu peserta untuk mengikuti tata cara penulisan peserta agar kami dapat menyapa Bapak Ibu juga lebih tepat dan benar. Kami mohon pastikan ID sesudah sesuai dengan format NKA underscore nama peserta bagi para surveyor. Sedangkan untuk Rumah Sakit Mitra Larsi dapat menuliskan dengan format nama rumah sakit underscore nama peserta. Selanjutnya untuk peserta dari rumah sakit luar juga dapat menuliskan nama peserta underscore dan juga nama rumah sakit. Peserta diharapkan mengisi daftar hadir yang akan dikirimkan dalam chat room. Sedangkan untuk pertanyaan dapat dituliskan di kolom chat. Ya, Bapak Ibu yang terhormat, ya berikut kami mohon agar Bapak Ibu berkenan untuk mengikuti rename sesuai format yang telah kami sebutkan. Saya ulangi dengan NKA underscore nama peserta bagi surveyor, dan juga nama rumah sakit underscore nama peserta untuk Rumah Sakit Mitra Larsi. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, mari kita simak safety briefing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami sampaikan safety briefing secara daring Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Indonesia. 1. Acara ini dilakukan secara daring dengan menggunakan aplikasi Zoom. 2. Kegiatan ini dapat dilakukan di rumah atau ruang kerja masing-masing peserta. 3. Perhatikan jarak mata terhadap layar PC, laptop, atau perangkat seluler Anda. Atur agar tidak terlalu dekat dengan layar untuk mengurangi resiko pancaran radiasi layar monitor yang dapat menimbulkan kelelahan pada mata. 4. Perhatikan bahaya listrik pada kabel charger, stop kontak, atau saklar di sekitar kita. 5. Jika menggunakan headset atau earphone, diharapkan tidak lebih dari 60 menit dengan batas 60% dari volume maksimal. 6. Jika terjadi bencana, segera lakukan langkah pengamanan sesuai standar di area masing-masing. 7. Tetap jaga kesehatan selama masa pandemi COVID-19 ini. 8. Mohon dapat dipastikan bahwa kuota Anda cukup
untuk mengikuti acara kegiatan ini hingga akhir. Terima kasih. Sekian safety briefing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu yang terhormat, kita telah bersama menyimak safety briefing. Selanjutnya, mohon izin saya membacakan tata tertib Bapak Ibu untuk dapat menjaga kelancaran dan kenyamanan acara pada hari ini. Tata tertib yang pertama, acara ini akan berlangsung sejak pukul jam 9 sampai dengan jam 12. Peserta harap hadir di ruang Zoom 10-5 menit sebelum acara dimulai. Format ID peserta, mohon berkenan Bapak Ibu untuk mengganti menjadi NKA_ nama peserta untuk surveyor, dan bagi peserta rumah sakit mitra dapat menuliskan nama _ rumah sakit mitra Larsi. Selanjutnya diharapkan Bapak Ibu menggunakan virtual background yang telah ditentukan dan juga membuka kamera selama kegiatan agar kegiatan webinar ini dapat berlangsung secara lebih terbuka dan juga lebih seragam. Untuk kenyamanan kegiatan, kepada peserta diharapkan mematikan mikrofon selama acara berlangsung dan juga tidak memberikan komentar atau menyela di saat narasumber sedang memberikan materi atau berbicara, kecuali pada saat pembawa acara atau narasumber mempersilahkan untuk berbicara. Peserta dapat mengajukan pertanyaan dengan cara raise hand, Bapak Ibu, atau juga apabila Bapak Ibu kurang berkenan menggunakan raise hand, dapat menggunakan kolom chat yang tersedia. Selanjutnya, kami akan membagikan link presentasi di dalam kolom chat. Para Bapak Ibu dapat mengisi link presentasi tersebut. Ya, Bapak Ibu yang terhormat, hari ini kita akan berbicara mengenai Larsi Talk yang kedua dengan narasumber kita yang istimewa dan juga kompeten di bidang perumasakitan, Bapak Ibu. Sebelumnya, saya akan membacakan CV beliau. Dr. Pramono Apriawan Wijayanto, MKM Fiskua, lahir di Bojonegoro 24 April 1982. Berikut nomor HP beliau apabila ada yang ingin menghubungi atau berkomunikasi dengan Dr. Pramono. Selanjutnya, beliau menyelesaikan pendidikan S1 di FK UNER dan juga melanjutkan Magister Kesehatan Masyarakat Konsentrasi Administrasi Rumah Sakit di Universitas Diponegoro. Saat ini, selain menjadi surveyor Larsi, beliau juga menjadi Wakil Direktur Medis Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro dan merupakan pengelola FKTP Dokter Keluarga di Kabupaten Bojonegoro. Beliau juga merupakan dosen di Stikes Muhammadiyah Bojonegoro dan Institut Sains Teknologi dan Kesehatan Insan Cendekia Husada, Bojonegoro. Beliau juga aktif dalam berbagai organisasi. Saat ini beliau merupakan Ketua ID dari cabang Bojonegoro dan merupakan pimpinan cabang Muhammadiyah Kota Bojonegoro. Beliau juga merupakan Wakil Ketua yang membidangi MPKU dan MPKS dan Wakil Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah PRM Kelurahan Sumbang, Kecamatan Bojonegoro. Selain itu, beliau juga merupakan pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Orda Bojonegoro di bidang kesehatan. Luar biasa sekali kegiatan dan juga CV dari narasumber kita pada hari ini. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi acara paparan dari narasumber. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Pram. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Desrina. Apa kabar hari ini, Dr. Pramono? Alhamdulillah, kabar baik dan tetap semangat. Oke, baiklah, mari kita simak paparan dari narasumber kita, Dr. Pramono. Silakan, Dr. Pramono, kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Alhamdulillah yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu, rekan surveyor, seluruh direktur rumah sakit, dan seluruh pemerhati manajemen mutu dan keselamatan pasien, dan seluruh sahabat Larsi dimanapun Anda berada yang saat ini hadir dalam kegiatan Larsi Talk, dan insya Allah akan berlangsung pagi sampai dengan siang hari ini. Kita turut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berdiskusi dalam rangka upaya meningkatkan mutu dan keselamatan pasien pada rumah sakit. Di mana pada tema yang saat ini adalah penerapan teknologi informasi dalam evaluasi pasca akreditasi untuk peningkatan mutu layanan rumah sakit. Saya izin share screen ya, Dr. Desrina. Apakah share screen kami sudah bisa terbaca? Sudah bisa, Dokter. Iya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, penerapan teknologi informasi atau digitalisasi dalam evaluasi pasca akreditasi untuk peningkatan mutu layanan rumah sakit menjadi topik kita pada pagi dan sampai dengan siang hari ini. Sebelumnya izin kami bawakan pantun sebagai pembukaan. Jalan-jalan tamasya ke Pulau Bali. Cakep. Jangan lupa beli oleh-oleh bunga frangipani. Senang Cakep. sekali kita bisa berjumpa kembali Cakep. dengan program Larsi Talk yang selalu di hati. Alhamdulillah. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Mari pastikan semuanya sudah sarapan. Rumah sakit di Indonesia semoga semakin jaya. Mari bersama kita tingkatkan mutu dan keselamatan. Cakep. Baik Bapak Ibu, outline yang akan kami sampaikan pada presentasi kami pada pagi hari ini nanti adalah pertama pendahuluan, di mana kami akan sampaikan pentingnya akreditasi. Meskipun akreditasi juga penting dalam perpanjangan izin operasional, juga penting dalam kerjasama dengan BPJS Kesehatan, namun ada hal yang sangat esensial. Mengapa kita harus melakukan akreditasi dan berkelanjutan melakukan quality improvement? Berikutnya kami akan sampaikan rangkaian kegiatan akreditasi, di mana kalau kita bicara akreditasi, ada namanya pra-akreditasi atau persiapan akreditasi, kemudian pelaksanaan akreditasi, dan kegiatan pasca akreditasi. Namun pada bahasan pagi hari ini kita fokus pada kegiatan pasca akreditasi. Mengapa? Karena beberapa rumah sakit, ini saya katakan beberapa ya, tidak semua ya. Jadi beberapa rumah sakit setelah melewati proses akreditasi dan keluar hasil penilaian akreditasi kemudian menurun semangatnya ya. Tapi ini beberapa rumah sakit ya, tidak semuanya. Padahal Bapak Ibu, bahwa akreditasi rumah sakit itu merupakan standar yang mengantarkan rumah sakit menuju good corporate governance dan good clinical government, sehingga pelayanan bisa berfokus pada mutu dan keselamatan pasien. Dan di sini Surveyor Larsi punya tugas membersamai rumah sakit Bapak Ibu untuk mencapai visi dan misinya, yaitu mencapai pelayanan yang berfokus pada mutu dan keselamatan pasien dengan tata kelola klinis yang baik dan tata kelola rumah sakit yang baik. Selain itu, kegiatan akreditasi juga bisa menjadi strategic sustainable development. Jadi rumah sakit yang menerapkan standar ini dengan baik ternyata mendapatkan dampak primer dan dampak sekunder. Di mana dampak primer adalah angka yang tercapai, ketercapaian indikatornya. Dampak sekunder adalah dampak efisiensi yang didapatkan, baik efisiensi dari sisi waktu, efisiensi dari sisi SDM, maupun efisiensi dalam sisi pembiayaan. Dan itu berdampak pada pertumbuhan rumah sakit dan berdampak pada peningkatan profitabilitas rumah sakit. Kami akan sampaikan beberapa contoh rumah sakit yang menerapkan bagaimana standar akreditasi rumah sakit bisa membawa rumah sakit bertumbuh dari sisi pendapatan operasionalnya maupun dari sisi profitabilitasnya. Kemudian kami akan sampaikan evidence dampak akreditasi. Mengapa ini penting? Karena beberapa diskusi, ya, ada beberapa isi yang menyampaikan bahwa akreditasi hanya ditaati oleh rumah sakit pada saat penilaian saja. Setelah itu kemudian kembali ke sebelumnya seperti itu. Apakah betul seperti itu? Dan tentu kita akan melihat evidence-nya seperti apa. Apakah betul seperti itu? Apakah tidak seperti itu? Dan di akhir kami akan sampaikan rekomendasi pasca akreditasi. Nah, Bapak Ibu, para pemerhati mutu dan keselamatan pasien yang kami hormati, ini adalah
data yang sering kami ulang-ulang, sering kami sampaikan termasuk pada saat kami melakukan survei akreditasi di rumah sakit mitra kami. Di mana data yang ini data lama ya, di Institute of Medicine tahun 99 ini sering saya sampaikan. Mengapa? Karena pada saat data ini keluar, ini mengejutkan sekali. Ini mengejutkan pada saat itu. Mengapa? Karena ternyata studi menyatakan bahwa kematian yang disebabkan oleh medication error lebih tinggi daripada kematian akibat kecelakaan lalu lintas. Dan angka pada saat itu disampaikan tahun 99 sangat mengejutkan di dunia perumah sakitan, sehingga ini menjadi awal atau cikal bakal berkembangnya proses akreditasi di seluruh dunia. Jadi kalau kita perhatikan Bapak Ibu, pasien atau orang yang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas, beritanya mungkin heboh, sampai masuk ke televisi, didiskusikan, dibahas kecelakaan bus korbannya sekian puluh, ya, menjadi heboh. Tapi kalau orang yang meninggal di rumah sakit dianggap wajar, karena orang sakit meninggal ya wajar. Padahal datanya menyebutkan bahwa kematian akibat medication error itu lebih besar dibanding kematian akibat kecelakaan lalu lintas. Kita mungkin sering pernah mendengar ya kejadian beberapa tahun yang lalu, ada seorang balita dibawa ke IRD sebuah rumah sakit besar di Indonesia dengan keluhan diare akut ya, kemudian ada muntah-muntahnya dan diagnosa sebagai diare akut dehidrasi sedang disertai dengan hipokalemia. Kemudian dokter memberikan instruksi untuk diberikan KCL ya, dan kemudian PPA memasukkan KCL dengan teknik yang tidak sesuai dengan standar, di mana KCL dimasukkan dalam sped dan kemudian langsung dimasukkan secara bolus pada pasien. Apa yang terjadi? Pasien mengalami cardiac arrest. Tiba-tiba pasien kejang dan keluar busa dari mulutnya. Sempat diresusitasi, tapi pasien dinyatakan meninggal dunia. Ini bukti bahwa pasien meninggal bukan karena kasus awal dia dibawa ke rumah sakit, tetapi karena medication error. Contoh yang lain, kita mungkin pernah mendengar beberapa kejadian beberapa tahun yang lalu, ada kejadian ruptur uteri di sebuah rumah sakit. Kasusnya adalah seorang ibu mau melahirkan, tidak maju-maju, ya, kemudian diberikan sitotex seperempat per vaginam. Di satu sisi, keluarga pasien yang membesuk membawa ramuan herbal yang mengandung fitoestrogen dan itu merangsang oksitosin tanpa ada rekonsiliasi, tanpa ada komunikasi dengan profesional pemberi asuhan di rumah sakit tersebut. Apa yang terjadi? Ada dua obat yang bekerja secara simultan tanpa koordinasi, sehingga terjadilah ruptur uteri dan bayi meninggal dunia. Ini kasus kesekian, dan ada beberapa kasus lagi yang kita mendapati kasa tertinggal di perut seorang pasien yang dilakukan operasi laparotomi. Juga ada kasus amputasi atau operasi pada sisi anatomi yang tidak betul atau salah posisi. Ya. Kemudian ada juga kasus di rumah sakit besar ya, di luar negeri ya, ada kasus pasien dengan pasca serangan jantung dirawat di ICU. Kemudian pasien tersebut juga menderita diabetes mellitus yang kadar gulanya tidak mau turun, refraktor ya, akhirnya diberikan insulin dengan dosis yang terus naik. Di satu sisi, keluarga pasien juga memberikan terapi di luar medis tanpa ada komunikasi dengan PPA yang ada di rumah sakit tersebut. Sehingga apa yang terjadi? Pasien mengalami hipoglikemia dan suster yang ada di rumah sakit itu terlambat untuk mengetahui bahwa pasien mengalami hipoglikemia karena memang awalnya pasien itu justru susah turun kadar gula darahnya. Pada saat dilakukan resusitasi, kemudian dicek gula darahnya ternyata sangat rendah, yaitu di bawah 10 ya. Sehingga pasien dinyatakan resusitasi tidak berhasil dan pasien akhirnya meninggal dunia. Meninggal bukan karena serangan jantungnya, tapi karena hipoglikemia akibat medication error. Nah, ini adalah contoh-contoh yang sangat sedikit dari sekian banyak kejadian yang terjadi di dunia perumah sakitan. Bagaimana sebuah medication error itu menjadi hal yang sangat-sangat harus kita antisipasi. Bahkan di tahun 2013 ada studi yang menyatakan bahwa kematian akibat medication error menempati peringkat ketiga. Namun ada jurnal yang akhirnya membantah ini. Mengapa? Karena publikasi ini dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis herbal atau pengobatan tradisional di Amerika, yang mereka mempengaruhi para masyarakat Amerika untuk tidak datang ke fasilitas kesehatan.
karena ditakut-takuti dengan angka bahwa kematian tertinggi nomor 3 di Amerika adalah medication error. Memang terbantah ada bias dan sebagainya pada publikasi berikutnya. Tetapi fakta bahwa kematian medication error lebih besar dibanding kematian akibat kecelakaan lalu lintas tidak dibantah. Nah, kalau kita melihat rumah sakit dari sebuah kesatuan unit pelayanan medis, pelayanan keperawatan, dan sebagainya, itu terdiri dari multidisiplin ilmu, ada banyak orang yang terlibat, ada banyak profesi yang terlibat, ada banyak regulasi yang terlibat. Jadi kalau kita mungkin masih ingat ya, dulu kita waktu masih sekolah di Pramuka ada 10 orang berbaris. Kemudian dari berbaris itu yang paling depan diminta oleh pembina Pramuka membaca sebuah kalimat. Setelah itu diminta orang yang pertama, yang paling depan, menyampaikan kalimat itu ke orang kedua di belakangnya. Yang orang kedua menyampaikan ke orang ketiga di belakangnya. Sampai ke orang terakhir yang ke-10, kemudian pembina pramukanya minta orang yang ke-10 menyampaikan apa kalimat itu. Ternyata kalimatnya jauh berbeda dari kalimat yang disampaikan oleh orang yang pertama tadi. Apa artinya? Dan apa yang terjadi jika sistem komunikasi itu terjadi di sistem pelayanan kesehatan? Dan pasiennya adalah orang-orang terdekat kita yang tentu kita cintai. Apa yang terjadi? Tentu kita nggak menginginkan seperti itu. Oleh sebab itu, standar akreditasi rumah sakit hadir untuk mewujudkan bagaimana rumah sakit memiliki tata kelola rumah sakit yang baik, tata kelola klinis yang baik, sehingga bisa memberikan pelayanan rumah sakit yang berfokus pada mutu dan keselamatan pasien. Nah, kalau kita bicara pasal 4 pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, disebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, mendapatkan perawatan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan, mendapatkan akses atas sumber daya kesehatan. Dan dalam pasal 178 disebutkan bahwa peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara internal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui 1. Pengukuran dan pelaporan indikator mutu. 2. Pelaporan insiden keselamatan pasien. Dan yang ketiga adalah manajemen risiko. Bapak Ibu pemerhati mutu dan keselamatan pasien yang kami hormati, dalam rangka kegiatan akreditasi menurut pasal 56 PP nomor 47 tahun 2021, bahwa akreditasi terdiri dari 3 tahap. Yang pertama persiapan akreditasi, yang kedua adalah pelaksanaan akreditasi, dan yang ketiga adalah pasca akreditasi. Dan pasca akreditasi dalam pasal selanjutnya yaitu pasal 62 disebutkan bahwa PPS atau perencanaan perbaikan strategis dilaporkan kepada lembaga independen penyelenggara akreditasi. Kemudian laporan indikator nasional mutu dan laporan insiden keselamatan pasien dilaporkan kepada Kementerian dengan Teknologi Informasi. Ini adalah slide yang disampaikan kepada kami pada saat materi dari Dr. Galih Endra Dita. Nah, sekarang kami akan sampaikan bahwa proses penilaian akreditasi itu ada 2 tahap, yaitu daring dan luring. Ada bagian yang tampak dan ada bagian yang tidak tampak. Pada saat kita melakukan survei akreditasi, kita akan melihat bagaimana regulasinya apakah telah sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia. Kita memotret dokumentasinya, kemudian pada saat luring kita lihat observasi, telusur lapangan, wawancara, dan simulasi di rumah sakit tersebut. Namun itu kita sebatas melihat bagian yang tampak. Jadi kalau kita lihat fenomena gunung es, bagian yang tidak tampak bisa lebih dalam dan lebih banyak. Misalnya no blame culture, ya, tidak ada budaya menyalahkan dalam budaya keselamatan. Ini belum tentu bisa terlaksana pada saat awal-awal, apalagi rumah sakit yang baru mengalami penilaian akreditasi yang pertama, ya. Jadi sifat menyalahkan orang itu sangat-sangat dihindari dalam budaya keselamatan. Mengapa? Karena kalau orang menyalahkan person yang misalkan terlibat dalam insiden keselamatan pasien, maka jika ada insiden keselamatan pasien akan tidak muncul laporannya. Yang lapor takut, yang dilaporkan takut, sehingga itu akan terjadi terus-menerus. Kesalahan akan terjadi berulang-ulang, tidak ada perbaikan yang dilakukan. Sehingga
itu membahayakan keselamatan pasien. Jadi misalnya ada seorang suster yang ada kejadian pasien jatuh, ternyata tidak dilakukan reasesmen risiko jatuh, padahal pasien keluar dari kamar operasi pasca operasi di kamar operasi. Nah, kemudian terjadi lagi, tidak dilakukan double check pada saat pemberian insulin, padahal insulin merupakan obat yang high konsentrat. Tapi perawatnya itu terus. Apakah disalahkan? Tidak, ya. Kita harus evaluasi secara sistem, bukan by person, tapi pendekatan by system. Mengapa kita bisa mendapatkan perawat yang seperti itu? Kita perlu kaji, bagaimanakah sistem rekrutmennya? Apakah telah sesuai dengan regulasi yang betul? Bagaimanakah sistem wawancara, tes karyawannya, dan rekrutmen secara umum, apakah telah memenuhi standar yang seharusnya? Mengapa kita bisa mendapatkan seorang sumber daya manusia yang seperti itu? Itulah yang harus diperbaiki. Meskipun dari sisi personnya diberikan juga pembinaan, tetapi tidak sebatas pada person, tapi juga perbaikan by sistem. Nah, hal-hal ini adalah contoh bagian yang tidak tampak, termasuk budaya keselamatan, paradigma mutu, keselamatan pasien, dan manajemen risiko. Nah, kegiatan pasca akreditasi tadi kami sampaikan ya, yaitu PPS, perencanaan perbaikan strategis, fokusnya di situ. Nanti pada saat survei pada tahun pertama misalnya. Nah, itu disampaikan pada LIPA ya, dan PPS-nya itu bisa menggunakan teknologi informasi, baik secara eksternal kepada LIPA maupun secara internal perbaikan di dalam internal rumah sakit. Jadi memanfaatkan teknologi informasi untuk melakukan upaya peningkatan mutu layanan rumah sakit. Sedangkan laporan INM dan ISKP bisa dilaporkan melalui aplikasi Fasdiankes ya, mutu Fasdiankes ke kementerian sebagaimana yang disampaikan pada regulasi yang kami sebutkan sebelumnya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, pada saat kita berupaya meningkatkan mutu layanan rumah sakit, tentu fokusnya adalah berorientasi pada pasien, dimensi mutunya adalah terintegrasi, tepat waktu, dan outcome-nya adalah pelayanan yang aman, adil, efektif, dan efisien. Nah, ini adalah contoh bagaimana penerapan sistem informasi atau digitalisasi dalam upaya peningkatan mutu. Ini kami mendapati sistem ini telah berjalan pada tahun 2017, di mana sebelum BPJS Kesehatan mewajibkan para rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS menerapkan sistem antrian online. Ini sudah pernah dilakukan pertama awal-awal ya, bukan pertama mungkin awal-awal waktu itu kami sedang kunjungan ke rumah sakit swasta di daerah Tangerang. Dan kami melihat bahwa rumah sakit tersebut dengan jumlah kunjungan perawat jalannya luar biasa, karena di sana dokternya lengkap, bahkan dokter anak misalnya itu tidak hanya satu, tapi bisa lebih dari satu dan berurutan. Misalnya jam 8 pagi sampai jam 10 pagi dokter A, spesialis anak. Jam 10 pagi sampai jam 1 siang, dokter anak kedua. 1 siang sampai jam 16, dokter anak ketiga, sampai jam 8 malam, berurutan. Begitu pula dengan dokter spesialis penyakit dalam, dokter ortopedi, dan lain sebagainya. Dan klaimnya pada saat itu hampir sama dengan klaim perawat inapnya. Ya, jadi hampir sama dengan klaim perawat inapnya. Saking besarnya jumlah volumenya. Tetapi kami melihat ruang tunggunya tidak terlalu besar-besar amat, tidak match dengan jumlah pasien yang datang hariannya. Kenapa? Karena yang luar biasa di rumah sakit tersebut adalah sudah menerapkan antrian online, dan yang terpenting rumah sakit itu bisa membawa perubahan, artinya bisa merubah habit masyarakat sekitarnya untuk memanfaatkan sistem antrian online. Karena begitu sekarang saat ini rumah sakit yang menjadi provider BPJS diwajibkan menggunakan antrian online, beberapa sudah mengembangkan dengan aplikasi sendiri, kan banyak tantangannya. Ya, sudah dapat antrian online tapi pasien masih datang pagi-pagi. Sehingga apa? Penumpukan jumlah pada waktu-waktu tertentu. Akibatnya apa? Maka target waktu tunggu rawat jalan kurang 60 menit tidak tercapai kalau semuanya datang bersamaan. Tapi kalau bisa mengubah habit masyarakat dan butuh waktu, saya kira ya, karena semuanya butuh dipaksa menjadi budaya, dan budaya itu bisa terbentuk setelah ada proses yang terjadi, seperti yang di rumah sakit di Tangerang. Jadi mereka nggak menunggu lama, cukup nyaman, ruang tunggu nggak butuh besar, cukup efisien, tapi volume pasiennya cukup banyak. Ya, ini contoh bagaimana indikator mutu nasional dapat dicapai dengan pemanfaatan sistem informasi atau digitalisasi.
Nah, kita juga bisa melihat respon time rawat jalan by dokter. Jadi kita bisa melihat tiap dokternya. Misalkan ada laporan dari Komite Mutu, tidak tercapai indikator mutu nasional di rawat jalan waktu tunggu. Kita bisa melihat yang nggak tercapainya di klinik spesialis apa. Kalau klinik spesialis apa tuh dokter siapa. Kita bisa melihat masing-masingnya. Mulai dari pelayanan, pendaftaran, sampai dengan pasien menerima obat. Kita bisa memantau apakah dokter tersebut terlambat datang, ataukah karena pasien memang datang di waktu yang bersamaan, ataukah memang tidak berjalan sistem antrian online. Kita bisa lakukan asesmen. Dari asesmen itu kita bisa melakukan intervensi, dan harapannya intervensi yang kita lakukan tepat sasaran. Sehingga dengan plan do, check action, dan sebagainya, terus-menerus kita akan memperbaiki kualitas layanan mencapai hasil yang diharapkan, yaitu kurang dari 60 menit. Nah, ini juga contoh dashboard respon time rawat inap. Kenapa ini penting? Ini menjadi tools pemantauan ketercapaian indikator mutu instalasi rawat inap. Beberapa rumah sakit ada yang kami survei yang kondisi huniannya penuh dan pasien antri di IGD. Pasien antri di IGD dimasukkan di ruang transit. Transit pun penuh. Kalau transitnya penuh, otomatis pasien yang datang berikutnya juga terpaksa harus dirujuk ke tempat yang lain. Tapi satu sisi, proses pemulangan pasien berjalan lama. Ya, proses pemulangan pasien berjalan lama. Ada dua faktor. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Internal bisa kita cek dengan checklist ini. Jadi contoh, pasien dinyatakan pulang oleh DPJP pukul 11.40. Ya, kemudian pasien selesai melengkapi berkas rekam medik dan obat pengembalian 11.50, 10 menit. Yang lama di mana ini? Ternyata yang lama pada pengembalian obat pasien diterima ruang obat dan farmasi selesai memproses. Farmasi proses selesai itu 2 jam. Nah, ini yang perlu kita intervensi. Mengapa harus 2 jam? Apa yang menyebabkan hal semacam itu? Apakah kekurangan tenaga ataukah ada hal-hal lain? Ya. Kemudian setelah kita perbaiki, harapannya kita percepat proses internal, kita bisa cek eksternalnya. Apa eksternalnya? Ini contohnya, kasir selesai memproses. Pasien meninggalkan ruangan 54 menit. Ini masih mending. Ada yang sampai 4 jam, 5 jam karena menunggu jemputan. Ya. Nah, kalau menunggu jemputan, satu sisi pasien di IGD nggak bisa masuk dan harus dirujuk ke rumah sakit yang lain. Itu sesuatu yang tidak efektif dan efisien. Sehingga ada rumah sakit yang menghitung berapa sih keuntungan dan kerugiannya kalau menyediakan mobil khusus mengantar pasien pulang gratis. Ternyata hasilnya lebih efisien menyediakan mobil khusus untuk mengantar pasien pulang secara gratis. Sehingga harapannya apa? Ruangan bisa segera dikosongkan dan diisi oleh pasien yang antri di IGD. Meskipun tidak ditarik biaya pada saat pemulangan pasien menggunakan kendaraan rumah sakit, tapi rumah sakit juga punya nilai tambah secara marketing bahwa mobil yang disediakan rumah sakit ini adalah gratis. Padahal punya kepentingan lain, yaitu segera mengosongkan ruangan. Tentu dengan pendekatan yang humanis, bukan berarti kita mengusir pasien, tidak ya, tapi rumah sakit melakukan upaya menyiapkan baik secara fisik, mental pasien untuk meninggalkan rumah sakit setelah dinyatakan boleh pulang oleh DPJP. Ya. Nah, ini contoh ya, indikator mutu prioritas rumah sakit yang kebetulan memiliki layanan unggulan bedah. Sehingga indikator poin A sampai dengan poin E itu fokus pada kasus bedah. Nah, pada poin C, ya ini akan kami ulik yang poin C, indikator sesuai tujuan strategis rumah sakit, itu kendali mutu, kendali biaya, tindakan operasi. Ini adalah data, ya, kesimpulan data capaian indikator mutu prioritas rumah sakit pada dimensi kendali biaya, tindakan operasi. Ini ada contoh bedah dan urologi. Data Januari 2022 sampai dengan Juni 2022 semester 1, dokter A spesialis bedah pada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, selisih billing dengan coding. Billing itu tagihan rumah sakit, coding itu klaim penjaminan BPJS. Ya. Itu profit semuanya. Sehingga total ada sekian ratus pasien dengan profit selisih positif sekian. Dokter B juga sekian, kelas 3-nya minus, tapi overall masih profit atau masih surplus. Namun yang urologi dari kedua dokter A dan dokter B ini ternyata totalnya minus 196 juta selama semester 1 tahun 2022. Kemudian dilakukan pendekatan. Ya.
secara sistem, dicari diagnosa-diagnosa mana yang paling sering, yang high cost, yang biayanya tinggi, yang volumenya banyak, yang variasinya banyak. Didapatkan 4 kasus, ya, yaitu BPH, batu ureter, batu buli, batu ginjal. Diterapkanlah alur klinis dan dilibatkan DPJP. Ya, jadi sekali lagi ini harus dilibatkan DPJP. Artinya diskusi antara manajemen rumah sakit dengan DPJP, disampaikan data-data yang kami sebutkan sebelumnya, lalu muncullah yang namanya clinical pathway, produk dari diskusi bersama antara DPJP dengan manajemen rumah sakit, dengan target penurunan length of stay dan penurunan variasi layanan klinis. Bapak Ibu pemerhati layanan rumah sakit, jadi kami sampaikan bahwa length of stay itu sangat penting dalam efisiensi. Contoh, ya, kami akan berikan ilustrasi. Ya. Jadi misalkan ada rumah sakit dengan 100 tempat tidur. Dengan average length of stay atau AFLOS-nya adalah 3 hari, misalnya 3 hari. Ya. Berarti dalam waktu 1 bulan, katakanlah 30 hari, satu bed itu terisi 30 hari bagi 3, karena 3 hari perawatannya rata-rata. Sehingga bisa terisi 10 pasien dalam 1 bulan. Betul ya, Bapak Ibu ya? Jadi kalau 30 hari, average length of stay-nya 3 hari, maka per bed itu terisi 10, kalau bornya 100%, katakanlah begitu. Satu bed terisi 10 pasien per bulan. Kalau 100 bed karena 100 TT, maka 1000 pasien dapat dirawat di rumah sakit tersebut. Kemudian karena ada efisiensi atau length of stay turun menjadi 2 hari, awalnya 3 menjadi 2 hari, turun 1 hari, kita hitung lagi. Kalau rata-rata dirawat 2 hari, dengan 30 hari 1 bulan dibagi 2, ada 15 orang yang dapat dirawat di 1 bed rumah sakit tersebut selama 1 bulan. Kalau 100 TT, berarti 15 kali 100 ada 1.500 pasien yang dapat dirawat. Ini adalah hitung-hitungan bagaimana penurunan length of stay bisa meningkatkan volume, kapasitas volume dari rumah sakit tanpa menambah TT. Nah, dalam pembentukan clinical pathway kasus urologi ini, selain fokus pada length of stay, juga pada penurunan variasi dan obat-obatan. Setelah kita lakukan proses pendekatan ini, kita lakukan evaluasi. Ya, tadi kan Januari sampai Juni negatif 190 juta ya. Nah, ini bulan Juni ternyata masih ada minus 30 juta. Selisih per pasien, kalau dibagi per pasien, ini dibagi 60, maka per pasien minus 500.000. Kita evaluasi bulan Juli, kemudian surplus 4 juta total selisihnya. Agustus surplusnya bertambah 26 juta, September bertambah besar lagi sebesar sekian ratus juta, bahkan 1,6 juta per pasien. Ini juga nggak sehat, Bapak Ibu. Kenapa? Karena terlalu besar. Padahal ini adalah billing coding, billing berdasarkan tarif rumah sakit, bukan unit cost. Sehingga di dalam tarif itu sudah ada yang namanya target pendapatan, target profitabilitas, sudah ya. Kalau ini setelah tarif masih ada selisih terlalu besar, maka kurang fair untuk bagi pelaksana atau dokter dan PPA yang melakukan pelayanan, sehingga dilakukan evaluasi lagi, ya, dievaluasi lagi dan mempertimbangkan perubahan tarif sesuai PMK nomor 3 tahun 2023, tarif JKN, dan dievaluasi lagi pada tahun 2023 semester 1. Dengan data demikian, ya, untuk Januari ada profit 5 juta, Februari profit 10 juta, Maret profitnya sekian, dan total selama 6 bulan ada profit 25 juta. Nah, ini menjadi bukti bagaimana sebuah proses diakreditasi bisa menghasilkan dampak efisiensi bagi rumah sakit. Selain dampak waktu tadi pada saat antrian online, juga dampak biaya pada penerapan clinical pathway. Dan ini otomatis akan menjaga sustainable rumah sakit untuk terus bertumbuh, meningkatkan pendapatan operasional dan meningkatkan profitabilitas rumah sakit. Jadi akreditasi bukan sekedar standar, tetapi juga punya dampak bagaimana pelayanan yang bermutu, berfokus pada keselamatan pasien, dan berdampak pada sustainable keberlangsungan rumah sakit. Nah, ini penerapan sistem informasi dalam billing keuangan. Jadi kalau ada pasien masuk, ini misalnya pasien masuk di kelas 3, pasien dirawat oleh dokter penyakit dalam, pada saat itu tagihannya
tarif rumah sakit 2.400.000 misalnya. Plafon pihak ketiga asuransi, ini BPJS ya, misalnya BPJS itu codingan pada diagnosa yang dirawat adalah senilai 3 juta. Sehingga ini setiap hari akan semakin naik. Ini tergantung dari tambahan diagnosa yang ada. Ya, jadi misalkan ditemukan ada koreksi hiperkalemia atau ada anemia, penambahan darah, itu akan merubah plafon pihak ketiga. Jadi diupdate oleh Kepala IRNA. Jadi antara billing atau tagihan pasien dari tarif dan antara penjaminannya itu dipantau secara real time. Dan bila melewati plafon, tidak masalah kalau memang pasien belum sembuh dan membutuhkan perawatan. Karena tidak semua pasien harus surplus. Ya, tidak semua pasien harus surplus. Tetapi overall total pelayanan 1 bulan kita bisa surplus. Bagaimana kalau bayi yang BBLR yang beratnya 1.800, kita rawat sampai 30 hari misalnya. Apalagi dengan menggunakan CPAP. Jelas itu selisihnya negatif, tapi tidak masalah ya, karena kita tidak hanya fokus pada kendali biaya, tapi juga harus memperhatikan kendali mutu. Bahkan namanya aja kendali mutu, kendali biaya. Mutunya lebih dulu dibanding kendali biayanya. Tapi dengan kita memantau gerakan dari tagihan pasien dan plafon penjaminan pihak ketiga akan membuat kita aware. Ada komunikasi antara case manager dengan DPJP tanpa intervensi, hanya mengkomunikasikan apakah ada diagnosa yang belum masuk, apakah ada tindakan yang belum tertulis, tercatat dalam rekam medik sehingga tidak bisa menambah severity level pada coding BPJS, misalnya demikian. Ya. Nah, ini juga ada dashboard tentang pembiayaan JKN. Jadi kalau kita lihat dashboard ini kita bisa pantau nih setiap dokter ya, setiap dokter. Ini slide dari Bapak Direktur kami ya, Dr. Tommy. Jadi beliau memberikan data ini, dashboard ini untuk melakukan evaluasi per dokter. Jadi setiap dokter itu besar di mana pembiayaannya. Ada dokter yang besar di obatnya, penggunaan obatnya. Ada dokter yang besar di penggunaan penunjang. Ya, suka foto ronsen, suka lab lengkap, itu ya, stylenya kelihatan dari dashboard ini. Sehingga intervensi kita bisa kita lakukan dengan tepat sasaran. Ya, tentu dengan diskusi, komunikasi dengan DPJP secara terpisah, bukan dalam sebuah forum. Ya, karena kita tidak boleh membuka data-data yang bersangkutan ke yang lain. Artinya ini bisa kita lakukan pendekatan secara hati ke hati dan dampaknya sangat terasa ya kalau kita misalkan bisa mengintervensi dokter sehingga bisa mengurangi pembiayaan yang mungkin bersifat over, misalnya penggunaan vitamin yang over pada pasien BPJS atau penggunaan pemeriksaan laborat penunjang yang berlebihan dari apa yang dibutuhkan atau kurang sesuai dengan clinical pathway atau PPK yang telah disepakati. Ya. Nah, ini contoh lagi bagaimana indikator mutu prioritas unit logistik farmasi. Kenapa ini menjadi penting? Karena farmasi merupakan biaya yang tertinggi nomor 3 ya, setelah rumah sakit mengeluarkan gaji, kemudian yang kedua jasa medis, yang ketiga adalah biaya farmasi. Sehingga sangat layak untuk dilakukan intervensi atau di-manage. Persediaan farmasi tidak terlalu besar. Ya. Jadi kalau di rumah sakit yang besar, rumah sakit yang sudah mapan, itu nilai persediaan farmasi dibanding total aktiva lancar itu rasionya kecil ya. Bahkan di salah satu grup rumah sakit swasta yang sudah terkenal itu 3% ya. Persediaan farmasi dibagi dengan total aktiva lancar itu 3%. Ya, sedangkan rumah sakit ini awalnya di angka 12%. Dalam ilmu manajemen logistik farmasi itu semakin kecil nilai persediaan itu semakin bagus asal tidak mengalami stock out. Kalau misalkan nilai persediaannya turun tapi stock out ya itu nggak bagus, berarti pelayanannya tidak efektif ya. Nggak boleh stock out tapi juga nggak banyak. Nah ini akhirnya menggunakan metode persediaan yang telah teruji secara ilmiah yaitu metode MMSL atau minimum maksimum stock level, di mana kita ditetapkan lead time dari pengadaan obat, stok maksimumnya, stok minimumnya. Dan kalau kita misalkan menggunakan stok maksimum 7 hari, kalau penggunaan per hari 10, berarti kan 70 tambah lead time 2 hari. Berarti obat itu sejumlah 10 file harus diorder. Sementara penggunaan obat harian itu berbeda-beda setiap harinya. Sehingga rata-rata penggunaan per hari tidak bisa dinilai dari hari yang sama. Hari yang berbeda pun bisa berbeda. Sehingga ini sangat fluktuatif.
Nah, sehingga metode MMSL ini sangat tidak mungkin bisa diterapkan tanpa digitalisasi. Tidak mungkin diterapkan tanpa menggunakan sistem informasi. Dan setelah rumah sakit ini melakukan proses digitalisasi informasi berkaitan dengan persediaan farmasi, kita lakukan evaluasi pencapaiannya. Ini yang grafik biru adalah tahun 2020 ya, dan 2021. Dari 12% turun rasionya sampai di angka 47%, naik lagi ke angka 9%. Lalu di angka 2021 sampai 2023, dan terakhir mencapai 3,88%. Nah, begitu kita bisa mengendalikan nilai persediaan farmasi, otomatis tidak banyak sumber dana rumah sakit yang menjadi obat atau persediaan farmasi. Tapi muter, ITOR-nya meningkat, inventory turnover ratio-nya meningkat karena sering order, tapi tidak sampai kehabisan. Artinya, inilah bagaimana sebuah indikator mutu prioritas unit yang dipilih tepat sasaran. Jadi jangan sampai kita memilih indikator mutu prioritas unit yang asal ada indikatornya. Jadi Bapak Ibu surveyor mungkin sudah hafal ya, kalau melakukan survei di rumah sakit, itu mungkin ada beberapa rumah sakit yang ini indikator mutunya asal ada dulu lah. Utamanya indikator mutu prioritas unit. Ya, kalau INM oke, karena pemerintah ya. Yang IMP unit ini yang sering kadang-kadang kurang relevan dengan kondisi yang terjadi di unit tersebut sesungguhnya. Karena begitu kita menentukan indikator mutu prioritas, kita harus mengukur, kita harus mengumpulkan data, kita harus memvalidasi, kita harus menganalisa. Itu adalah effort yang kita keluarkan. Dan effort yang kita keluarkan begitu tercapai indikatornya, tidak memiliki dampak di rumah sakit tersebut karena memang itu bukan masalah utama di unit tersebut. Kan sayang, ya. Jadi alangkah baiknya kita memilih indikator mutu prioritas unit yang memang menjadi problem. Angkanya jelek nggak apa-apa. Yang dibutuhkan bukan ketercapaiannya, tapi progres. Progres menuju tercapai sesuai dengan standar yang diharapkan. Sehingga begitu tercapai, maka ada dampak sekunder yang kita rasakan, yaitu apa? Efisiensi. Dan tentu efisiensi ini membuat rumah sakit bisa bertumbuh dan meningkat profitabilitasnya. Nah, berikutnya kegiatan pasca akreditasi selain PPS tadi adalah tentu melaporkan indikator nasional mutu dan melaporkan insiden keselamatan pasien. Kalau kita bicara pengumpulan data indikator mutu, ada pengumpulan data indikator mutu, ada identifikasi sumber data, menetapkan sampling, frekuensi pengumpulan data, dan seterusnya, dan diinput dalam mutu Fasyankes. Nah, ini sebelumnya kami sampaikan sumber dari Dirmutu Yankes Kemenkes RI di pasal 178, sama seperti yang kami sampaikan tadi di sebelumnya, bahwa peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara internal adalah pengukuran dan pelaporan indikator mutu, pelaporan ISKP, dan manajemen risiko. Nah, ini adalah alur pengolahan data indikator mutu dan keselamatan pasien, di mana pada pengumpulan data indikator sampai dengan penyajian data ini berlangsung di tingkat unit oleh PIC dan pengumpul data. Ya, pengumpul data divalidasi oleh PIC yang merangkap sebagai validator unit. Kemudian baru disampaikan ke komite mutu. Dan komite mutu pun juga berkolaborasi dengan komite yang lain, BPI, komite medis, komite keperawatan, hal-hal yang terkait terintegrasi. Misalnya, ketidaktercapaian penggunaan antibiotik profilaksis. Ya, mengapa bisa tidak tercapai? Ternyata ada masukan-masukan dari komite-komite yang lain yang beririsan. Misalkan komite penatagunaan resistensi antimikroba, ya, PPRA, nah, itu juga terlibat di sini. Sebelum nanti dilaporkan kepada direksi dan dewan pengawas menjadi sebuah rekomendasi dan tidak lanjut. Nah, ini adalah mutu Fasyankes Kemkes ya. Jadi kalau kita masuk di dalam login masing-masing rumah sakit, nanti kita bisa masuk ke SIMAR untuk menginput data indikator mutu nasional, atau masuk ke IKP dengan password juga untuk melaporkan insiden keselamatan pasien. Nah, berikutnya kami akan sampaikan apakah akreditasi itu memberikan dampak bagi rumah sakit. Jadi dampak nyata yang terjadi pada rumah sakit pasca dilakukan akreditasi telah diteliti dan dibuktikan secara akademis. Bagaimana hasilnya? Mari kita lihat. Ternyata hasil evidence dampak akreditasi adalah sebagian besar profesional kesehatan berpendapat bahwa akreditasi rumah sakit memberikan dampak yang signifikan terhadap kemajuan organisasi,
Manfaat yang dirasakan antara lain komitmen untuk praktek terbaik, meningkatkan kemampuan komunikasi, meningkatkan kualitas pelayanan, dan seterusnya, sehingga pasien dapat menjadi fokus perhatian yang lebih besar. Bukan pada pemberi pelayanan center, tapi pada center pasien atau patient-centered care. Namun demikian, sebagian kecil responden memberikan masukan terhadap proses akreditasi antara lain terlalu birokratif sehingga meningkatkan beban kerja staf dan membuat stres, menghabiskan banyak sumber daya, dan sebagian kecil responden masih mempertanyakan manfaat akreditasi bagi organisasi mereka. Nah, ini adalah dampak dari akreditasi secara eviden. Akreditasi berdampak positif terhadap budaya organisasi, terutama budaya keselamatan. Akreditasi berdampak positif terhadap kepuasan dan pengalaman pasien, berdampak positif terhadap peningkatan outcome klinis pasien, berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi rumah sakit, terutama pada aspek peningkatan produktivitas dan efisiensi. Namun demikian, dilaporkan beberapa laporan negatif terkait studi melaporkan dampak negatif yang konsisten dari akreditasi, yaitu stres kerja yang dirasakan para profesional. Nah, di sini surveyor Larsi hadir sebagai surveyor yang menjaga nilai-nilai Larsi, ya, yaitu berintegritas, humanis, ya, setara, kompeten, dan teamwork. Jadi tidak ada surveyor Larsi yang galak, ya, tidak ada, semuanya humanis, karena di sini disebutkan bahwa ada dampak negatif yang konsisten dari akreditasi menurut eviden, yaitu stres kerja yang dirasakan para profesional di rumah sakit. Sehingga Bapak Ibu nggak perlu khawatir, surveyor kami tentu akan mendampingi dan membersamai rumah sakit Bapak Ibu untuk mencapai visi dan misi rumah sakit Bapak Ibu semuanya. Nah, ini adalah integrasi standar akreditasi pada proses bisnis internal. Bahwa kegiatan akreditasi memiliki potensi memberikan dampak yang luas, bukan hanya pada good corporate governance and good clinical government, tetapi juga menjadi sustainable dan memiliki keberlangsungan yang baik dengan optimalnya aspek ekonomi, dengan peningkatan efisiensi rumah sakit. Namun perlu sebuah cara untuk menjaga kontinuitas implementasi standar akreditasi berbasis unit dan berbasis proses bisnis internal rumah sakit, sehingga menjadi sebuah kesatuan yang utuh dalam memperbaiki proses bisnis internal rumah sakit. Sehingga akreditasi rumah sakit akan meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan dan memberikan keunggulan kompetitif, peningkatan performan, yaitu efektif dan efisiensi pelayanan, sehingga menghasilkan sustainable development. Dan selain itu, ada peningkatan pertumbuhan dalam bidang ekonomi, yaitu peningkatan omset rumah sakit dan peningkatan profitabilitas rumah sakit. Selain kelengkapan dokumen akreditasi juga dapat dipenuhi. Yang terakhir, rekomendasi pasca akreditasi, yaitu menjalankan perencanaan perbaikan strategis berdasarkan hasil dan rekomendasi surveyor Larsi. Yang kedua, mempertahankan budaya mutu dan keselamatan pasien yang berkelanjutan. Yang ketiga, menyusun workflow unit berdasarkan STARKES. Yang keempat adalah mengimplementasikan STARKES pada proses bisnis internal untuk mencapai sustainable hospital. Nah, karena di awal tadi sudah pantun, yang akhir kami coba untuk membuat syair, ya. Kami ambil dari syair dari Dr. Arjati, ya. Bapak dan Ibu pejuang mutu dan keselamatan, jadilah seperti akar, meski tidak terlihat, terbenam di dalam tanah dan sering diinjak. Ia akan tetap tulus menguatkan batang, menghidupi daun dan bunga. Mari berupaya bersama agar mutu rumah sakit di Indonesia terwujud menuju tata kelola yang baik, sehingga tercapai pelayanan yang aman, efektif, efisien, serta berfokus pada mutu dan keselamatan. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Pramono Apriwiawan, MKM Visqua, atas presentasinya yang luar biasa, ya Bapak Ibu, dengan topik yang menarik dan juga penting sehubungan dengan evaluasi pasca akreditasi. Mudah-mudahan paparan beliau bisa menjadi contoh untuk diimplementasikan di rumah sakit Bapak Ibu masing-masing. Sebelumnya, Bapak Ibu para peserta webinar yang terhormat,
kami mohon untuk mengisi link presensi yang akan kami kirim di kolom chat. Dan juga dengan hormat saya mohon agar berkenan menuliskan nama peserta sesuai dengan tata aturan nomor induk underscore nama, dan apabila dari Rumah Sakit Larsi dapat menuliskan nama underscore dan rumah sakit. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi. Untuk diskusi pada hari ini kami harapkan pertanyaan berfokus pada materi yang telah disampaikan pada hari ini, yaitu mengenai penerapan teknologi informasi dalam evaluasi pasca akreditasi untuk peningkatan mutu layanan rumah sakit. Bagi peserta yang ingin bertanya, dapat melakukan raise hand ataupun menulis pada kolom chat yang disediakan. Sebelum saya lempar ke audiens, ini Dr. Pramono, ada hal yang ingin saya tanyakan sebelumnya terkait dengan materi yang Dr. Pram sudah sampaikan. Ini sangat menarik ya Dr. Pram ya. Saya ingin bertanya mengenai bagaimana hubungan antara ketercapaian indikator mutu rumah sakit dengan peningkatan profitabilitas rumah sakit yang tadi telah disampaikan. Mungkin Dr. Pramono bisa menjelaskan lebih lanjut ya, karena ini menarik dan bisa menjadi insight bagi teman-teman di rumah sakit. Iya, terima kasih Dr. Desrina. Jadi indikator mutu yang selama ini kita lakukan pengukuran di rumah sakit itu memiliki dua dampak ya. Selain dampak primer yaitu ketercapaian indikator mutu secara angka, kita juga bisa mendapatkan dampak sekunder atau efisiensi yang didapatkan. Nah, efisiensi itu bisa dalam bentuk SDM ya, bisa dalam bentuk waktu ya, bisa dalam bentuk biaya. Nah, misalkan ada dampak efisiensi dalam bentuk biaya, otomatis kalau biaya berkurang akan mengurangi pengeluaran sehingga profit rumah sakit akan meningkat. Dan tadi juga kami sampaikan pada paparan sebelumnya, kalau pasien itu segera pulang cepat, sehingga pasien IGD bisa masuk, akan meningkatkan volume pasien, termasuk length of stay yang pendek pada clinical pathway tadi. Dengan peningkatan volume, itu akan menurunkan unit cost relatif. Jadi kalau misalkan polirawat jalan kita merawat 1.000 atau melayani 1.000 pasien per bulan, dengan melayani 3.000 pasien per bulan, tentu biaya listriknya nggak jauh beda, biaya pemeliharaan gedungnya juga nggak jauh beda, biaya kebersihan dari cleaning service juga nggak jauh berbeda. Artinya apa? Lebih bagus kita melayani yang banyak, karena akan menurunkan unit cost relatif. Sama seperti kita membuat bakso atau membuat rawon gitu ya, Dr. Desrina ya. Jadi kalau kita bikin rawon itu 10 porsi dengan ukuran nasinya sekian, ada ikannya takaran sekian, ada kerupuknya, ada kecambahnya gitu ya. Itu mungkin rawon yang nikmat itu bisa harganya bisa 30.000 per porsi. Kalau kita masak cuma 10. Tapi kalau kita dapat pesanan 1.000 porsi dengan kualitas yang sama-sama ada kerupuknya, ada ikannya sama, kecambahnya, nasinya takarannya sama. Kalau kita membuat 1.000 rawon, jatuhnya per rawon itu mungkin cuma 10.000 atau 15.000. Bisa separuhnya. Ya, walaupun dengan kualitas yang sama, tapi dengan volume yang banyak. Membuat rumah juga demikian. Kalau pada para developer perumahan itu kok bisa murah ya, bikin rumah kok cuma 3 juta per meter. Karena bikin rumahnya banyak. Sehingga beli bahan bakunya juga harganya mungkin berbeda karena belinya banyak. Semennya banyak, pasirnya banyak, dan sebagainya. Sehingga per meternya jatuhnya mungkin 3 juta atau kurang. Beda kalau kita bikin rumah satu, itu bisa 4 juta per meter, bahkan bisa lebih. Nah, jadi artinya apa? Peningkatan volume akan menurunkan unit cost relatif yang berdampak pada peningkatan profitabilitas rumah sakit. Itu yang dari sisi efisiensi waktu dan rawat inap tadi. Tapi kalau yang clinical pathway pembiayaan urologi langsung berdampak. Karena apa? Yang awalnya minus menjadi surplus. Walaupun kalau surplusnya terlalu banyak juga nggak fair ya, kita akan kembalikan lagi, kita diskusikan lagi sehingga menambah jasa atau pendapatan dari PPA yang terlibat dan kita tidak perlu selisih banyak, yang tentu tidak minus kan demikian. Karena dalam tarif itu adalah sudah mengandung sisi target pendapatan dan target profitabilitas rumah sakit. Ya, karena yang dibandingkan bukan antara unit cost dengan biaya, tapi dengan tarif. Jadi tarif, sehingga tarif itu sudah mengandung unsur-unsur sesuai RPA yang dibuat.
Saya kira itu Dokter Desrina. Baik, terima kasih Dr. Pramono. Selanjutnya kita akan melanjutkan sesi diskusi dari para peserta. Saya lihat di kolom chat sudah ada pertanyaan Dr. Pramono, izin saya bacakan. Pertanyaan pertama dari Bapak Gusti Aji Oktavia. Selamat pagi, Pak Aji. Ya, ada pertanyaan ini, Dok. Bagaimana seharusnya menentukan indikator mutu prioritas unit yang tepat dan ideal sehingga mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan mutu layanan rumah sakit? Wah, pertanyaan yang bagus ini dari Pak Aji. Silakan Dr. Pramono mungkin bisa langsung dijawab terlebih dahulu. Iya, terima kasih Mas Gusti Aji Oktavia pertanyaannya. Jadi beberapa rumah sakit itu karena memenuhi standar akhirnya membuat indikator mutu prioritas unit, tapi belum tentu indikator yang dibuat itu sesuai dengan masalah atau problem real di unit tersebut. Ya, itu kan sayang karena apa? Begitu kita menentukan indikator mutu prioritas unit yang bukan menjadi problem real di unit tersebut, itu akan effort yang dilakukan rumah sakit kurang berdampak pada efisiensi yang didapatkan. Karena itu tidak menjadi masalah utama. Jadi yang penting bagaimana kita bisa menentukan indikator mutu prioritas unit adalah yang benar-benar menjadi masalah. Jadi yang jelek itu yang dipilih. Misalnya respon time IGD lama. Ya. Itu jangan dipilih nanti ketahuan surveyor nilainya jelek. Kan kadang-kadang begitu ya, rumah sakitnya dipilih yang bagus. Padahal bukan itu. Tujuannya adalah bagaimana kita bisa mencari problem solving dari masalah yang ada. Oh ini waktu tunggu respon time IGD true emergensinya sampai lebih dari 5 menit. Mengapa? Kita lihat ternyata pasiennya ada peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Sehingga mungkin harus ditambah dengan dokter jaga, per shift-nya ada 2 dokter. Misalnya, untuk tetap menjaga respon time IGD kurang dari 5 menit bagi yang beremergensi. Jadi sekali lagi, dalam menentukan indikator mutu harus melibatkan unit dan unit yang paling tahu apa yang menjadi problem utama di unit tersebut. Sehingga apa yang dipilih nanti, yang diukur nanti, yang divalidasi nanti, yang dilakukan analisis nanti adalah benar-benar sesuatu yang menjadi masalah. Begitu terselesaikan masalahnya, maka rumah sakit mendapatkan nilai tambah, mendapatkan dampak, mendapatkan manfaat. Dan itu yang kita harapkan bersama dari upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien atau quality improvement continuous. Saya kira itu, Mas Gusti Aji Oktavia. Siap, terima kasih Dokter Pram. Mantap. Ya, Ya, terima kasih, Terima Mas kasih Aji. Dokter Desrina. Ya, terima kasih Pak Aji. Sudah terjawabkan ya pertanyaannya Pak Aji ya? Oke, Insya kalau Allah gitu sudah kita, ada. Terima kasih banyak. ya, Sip. terima kasih Pak Aji. Untuk pertanyaan selanjutnya ini masih ada Dr. Pramono, saya coba bacakan di kolom chat. Pertanyaan kedua dari Bapak Henry Budiawan Prasetya. Assalamualaikum, izin bertanya dokter terkait penanganan dan solusi dalam pengendalian mutu saat pasien pulang di poin pelayanan obat pulang, di mana tadi tertampilkan dalam checklist di masing-masing tahapan terdokumentasi farmasi terlama. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Henry Budiawan atas pertanyaannya. Jadi pada kasus di rumah sakit tersebut itu memang pemberian obat itu saat itu nggak dilakukan dengan UDD ya awalnya begitu. Jadi pasien itu banyak membawa obat di rawat inap. Pada saat pulang ada proses pengembalian obat. Nah ini yang memakan waktu lama. Dan pada tahapan analisa dari problem tersebut itu didapatkan satu terkait ketenagaan rekomendasinya ya. Kemudian yang kedua terkait prioritas dilaksanakan pelayanan karena ternyata pelayanan di ruang obat di rumah sakit tersebut adalah memprioritaskan pasien rawat jalan. Ketenagaan yang terbatas, prioritas pada pasien rawat jalan sehingga yang rawat inap mau pulang ini menjadi kurang jadi prioritas sehingga lama. Nah, setelah dilakukan proses analisa PDSA, muncullah rekomendasi penambahan tenaga untuk yang diberikan tugas untuk menangani pasien-pasien yang pulang dari rawat inap, sekaligus menerapkan sistem resep obat 1 hari atau UDD. Sehingga tidak terlalu banyak obat yang dibawa pasien dan pada saat pulang pun tidak banyak yang dilakukan proses
pengembalian. Itu adalah contoh upaya yang dilakukan bagaimana proses di farmasi bisa lebih cepat meskipun belum mencapai target, tapi ada progres menuju perbaikan. Mungkin itu Pak Henry Budiawan, mudah-mudahan bisa terjawab. Terima Bagaimana kasih banyak, Bapak Pak. Henry? Oh, Terima kasih. Nggih. ya. Terima kasih Ya, Pak Henry sama-sama. Budiawan atas pertanyaannya. Sudah cukup terjawab ya Pak Henry ya? Cukup, Pak. Mungkin Oh masukannya ya. saya terkait checklist ya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak Henry. Selanjutnya, ini masih ada pertanyaan di kolom chat dan juga ada yang raise hand. Ya, saya persilakan dulu untuk yang raise hand ya. Untuk Dr. Wisnu Sri Nurweni. Ya, Dr. Wisnu. Baik. Saya panggilannya Nuning, Dok. Oh ya, Oh, Dr. silakan. Nuning ya. Dr. Iya, Nuning. monggo Dr. Nuning. Izin off cam ya. Saya menyimak dari awal. Terima kasih Dr. Desriana sama Dr. Pramono, menarik sekali. Jadi kita bisa melihat bagaimana pemanfaatan teknologi informasi untuk bisa mensupport manajemen dalam banyak hal ya. Jadi bukan hanya dari aspek mutu dan keselamatan, tetapi ini juga sangat menarik karena mendukung kita untuk membantu bisa melakukan kendali mutu dan kendali biaya. Betul. Ini saya pengen banyak belajar nih dari Dr. Pramono. Gimana ini tadi yang ditampilkan itu memang SIM RS yang dikembangkan di rumah sakitnya Dr. Pramono gitu ya Dok ya? Yang tadi Ya, ditampilkan betul. bisa menganalisis. Dr. Nuning. Iya. Iya, keren Dok. Nanti saya belajar. Ya, jadi yang tadi saya amati bagaimana bisa mengcapture atau memotret proses bisnis ketika pemulangan pasien dari masing-masing step sampai kemudian pasien ketika dinyatakan DLPR oleh DPJP sampai pasien real benar-benar meninggalkan rumah sakit ya. Dokter Pramono ya, bisa di capture step by stepnya, jam berapa ditulis resepnya, jam berapa obatnya mungkin direkonsiliasi, diserahkan, sampai pasien pulang itu semuanya di by system bisa dilakukan evaluasi karena waktunya tercatat ya Dok ya. Walaupun tadi masih ada tulisan manual ini sampai ke sini berapa menit dan seterusnya. Itu inspiring buat saya karena di tempat saya juga termasuk yang pemulangan cukup lama dikarenakan beberapa hal. Tadi mungkin ada ilustrasi yang disampaikan Dr. Pramono, itu juga terjadi di saya karena di daerah industri, jadi kalau mau pulang siang, suaminya belum bisa jemput, nunggu jam 4 sore dan seterusnya kayak gitu. Itu problem yang terjadi juga. Ini nanti mungkin perlu dihitung ya, apakah lebih murah diantar aja kayak gitu ya Dr. Pramono. Tadi saya terinspirasi. Kemudian yang terkait dengan kendali biaya, selama ini kami sama Dr. Pramono melakukan analisa per DPJP untuk capaian persentase antara coding dan billing. Ya, tetapi memang kita belum sampai mendetailkan proses pemborosan atau waste-nya itu ada di proses mana, apakah dari pemeriksaan penunjangnya kah, apakah dari kemungkinan pemberian obatnya kah, atau apanya kayak gitu. Itu tadi menginspirasi sekali. Dan banyak hal ini Dokter Desrina yang menurut saya ini kalau kita nanti pelajari, kita adopsi, nanti rumah sakit Mitra Larsi ini bukan hanya maju dalam mutu dan keselamatan, tetapi bisa sustainable, bisa bertahan, bisa menang dalam kompetisi karena bisa lebih hemat, bisa lebih efektif, efisien gitu ya. Nah, saya yang ingin saya tanyakan ke Dr. Pramono, ini seperti apa Dok pengembangan SIM RS-nya? Ini saya pengen lihat dapurnya dulu. Kita kan lihat ini masakan jadi yang udah terhidang ya, Dr. Pramono ya. Nah, itu seperti apa untuk dulu ketika mengembangkan, mendevelop proses bisnis dalam SIM RS-nya, kemudian berapa lama, kemudian bagaimana melibatkan DPJP dalam proses penyusunan SIM RS sehingga memang akhirnya SIM RS itu benar-benar bisa mensupport kinerja manajemen. Demikian barangkali Dr. Desrina pertanyaan saya. Ini saya nanti mungkin izin ya Dr. Pramono di luar forum saya juga mungkin perlu atau merasa ingin nanti diskusi dan menimba ilmu lebih lanjut ini Dok. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wah, pertanyaan Dokter Nuning ini sepertinya mewakili pertanyaan teman-teman yang lain juga, Dokter Pramono. Betul sekali, pertanyaannya sangat bagus ya. Memang pasti teman-teman juga mengetahui ya kesulitan bagaimana pemanfaatan teknologi, apalagi bagaimana cara melibatkan DPJP supaya bisa mendukung proses pelaksanaan teknologi informasi tersebut. Silakan Dokter Pramono, Ya, silakan menjawab pertanyaan ini. ya, terima kasih Dr. Nuning pertanyaannya. Silakan dok, nanti jika ada di luar forum kita diskusi lebih lanjut selama kita bisa memberikan manfaat, ya siap ya, saya kira demikian. Nah, kemudian untuk SIM RS kami itu sebetulnya sederhana, Dr. Nuning. Kami hanya memiliki 2 orang programmer ya, dan 2 orang IT yang non-programmer atau hardware, yang 2 software, yang 2 hardware, jadi 4 SDM kita. Dan itu memang kami telah mengembangkan metode-metode seperti itu sejak tahun 2017, di mana pasca kami mengunjungi salah satu rumah sakit swasta di Tangerang yang kami sampaikan tadi. Ya, kami juga membuat aplikasi Halo RSA, ya Halo RSA atau aplikasi, dan memang saat ini semua provider BPJS Kesehatan wajib menggunakan antrean online dengan JKN Mobile, sehingga ini menjadi plus minus ya. Jadi rumah sakit yang telah mengembangkan ini harus beralih ke JKN Mobile, meskipun bisa dipakai dua-duanya. Saya kira nggak masalah ya. Tetapi lebih mudah untuk memang yang belum mengembangkan langsung, karena masyarakat sudah terbiasa dengan aplikasi kita misalnya, tapi ternyata nanti beralih ke aplikasi yang baru. Tapi nggak ada masalah, intinya itu semuanya berfokus pada kepentingan pasien. Nah, berapa lama ya? Berarti mulai tahun 2017, 18, 19 kami memang melakukan komunikasi intens dengan IT kami. Kebetulan IT kami juga memiliki kompetensi yang baik, ya, kemudian memiliki jaringan yang luas sehingga beliau pun bisa mendatangkan beberapa seniornya atau gurunya ya untuk mengaplikasikan apa yang dimaui oleh kita, yang dimaui oleh PPA. Tentu melibatkan DPJP, karena memang real yang tahu lapangan adalah dokter, perawat, dan teman-teman di KIRNA. Itu nanti diterjemahkan dalam bahasa IT dan akhirnya kita uji coba dan kita implementasikan. Bahkan termasuk yang manajemen rawat jalan per dokter ini masih dalam tahap pengembangan ya. Jadi belum 100% kita lakukan, tapi sudah mulai kita perbaiki. Artinya kita pakai walaupun belum sempurna. Karena kalau nunggu sempurna nanti nggak sempurna-sempurna. Jadi apapun yang sudah jadi produk kita pakai, kekurangannya kita berikan masukan dan terus seperti itu. Jadi ada apa ya, continuous quality improvement sama seperti PMKB ya. Tapi tentu dengan kita libatkan di PJP, masukan dari mereka dengan rapat rutin bulanan akan mengupdate apa-apa yang menjadi hal yang perlu diperbaiki. Dan teman-teman dokter memang kadang-kadang tidak punya banyak waktu ya untuk bisa diskusi dengan IT. Bisa kita jembatani dengan kegiatan rutin di morning report dokter ataupun rapat komite medis tiap bulan ataupun rapat komite farmasi terapi tiap 3 bulan. Nah, dari situ akan muncul masukan-masukan termasuk interface dari resep online atau RSEP. Itu juga yang terbaru kemarin kami lakukan update adalah interface RSEP. Karena ternyata RSEP yang dikembangkan rumah sakit kurang nyaman bagi DPJP. Karena tampilannya kurang familiar, kurang homey gitu ya, sehingga menyulitkan teman-teman yang ada di pelayanan. Sehingga dokter masih menulis pada kolom bukan RSEP-nya, pada kolom lain-lain. Nah, ini akhirnya menyebabkan petugas farmasi double input ke dalam sistem farmasinya. Padahal tujuan kita RSEP nggak double input, karena itu adalah apa ya, waste ya, itu termasuk waste. Jadi kalau double input itu berarti ada extra processing ya, extra processing yang dilakukan yang seharusnya bisa langsung terintegrasi dari RSEP tadi. Ternyata masalahnya adalah interface yang kurang baik. Nah, itu contoh bagaimana pelibatan user dalam pengembangan sistem informasi rumah sakit, sehingga harapannya yang menjadi produk itu adalah yang memang dapat dilaksanakan di rumah sakit. Tapi sekali lagi dok, tidak menunggu bagus, karena kalau menunggu bagus pasti nanti nggak akan jadi bagus ya. Jadi kita apapun yang sudah menjadi produk awal itu kita pakai dengan segala kekurangannya. Dengan masukan-masukan yang ada, evaluasi yang kontinu, itu akan menjadi semakin bagus dan semakin dapat diharapkan sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Saya kira itu, Dr. Nuning mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya Dr. Ya, Nuning. makasih Dr. Pramono. Nanti izin ya kita diskusi lebih lanjut. Saya sangat antusias ini, sangat ingin menimba ilmu ya dok ya.
Makasih Dokter Pramono, sukses terus. Makasih Silakan. Dokter Tisna. Terima kasih Dokter Nuning. Terima kasih, Dokter Nuning. Untuk tadi Dokter Pramono sudah men-share nomor teleponnya ya, Dokter Pramono. Mungkin nanti bisa di-share lagi nih kembali nomor telepon Dokter Pramono ya. Ya, selanjutnya kita akan masuk pertanyaan selanjutnya nih, Dokter Pramono udah mulai ini ya, sudah mulai panas diskusinya. Jadi ini ada pertanyaan di kolom chat Dokter Pramono, izin saya bacakan ya Dok, mengenai clinical pathway. Pertanyaan dari Bapak Kurniawan. Selamat siang Pak Kurniawan, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum, izin diskusi, bagaimana proses penyusunan dari clinical pathway? Kemudian ada 3 kriteria pengukuran kepatuhan LOS, pemeriksaan penunjang, penata laksanaan terapi. Apakah semua ini harus diukur? Bagaimana contoh cara pengukurannya? Terima kasih. Ya, itu Dokter Pramono, pertanyaan dari Bapak Kurniawan. Terima kasih Pak Kurniawan atas pertanyaannya. Jadi betul, jadi kalau clinical pathway itu ada beberapa item ya. Jadi ada yang kita fokus pada length of stay-nya, ada yang fokus pada penggunaan terapinya, ada fokus pada penggunaan penunjang yang dilakukan oleh dokter. Saya kira semuanya perlu kita berikan ruang, karena misalnya pada kasus pasien pre-op harus dilakukan pemeriksaan EKG misalnya, itu harus diberikan ruang. Jadi semuanya harus kita penuhi ya, tetapi tidak over. Artinya apa-apa yang memang membutuhkan pemeriksaan ya kita lakukan. Tapi yang tidak perlu kita lakukan. Dan yang terpenting Pak Kurniawan, ini melibatkan DPJP. Banyak sekali rumah sakit yang membuat clinical pathway itu tidak dipatuhi oleh DPJP. Kenapa? Karena pembuatnya tidak melibatkan DPJP. Jadi gini, prinsipnya begini. Gunakan ide DPJP untuk membuat keputusan clinical pathway. Jadi kalau kita terkait komunikasi ya, sebagus apapun ide kita, pasti bagus idenya orang itu bagi orang itu. Sebagus apapun ide orang lain, paling bagus ide saya kan begitu ya. Nah, di manajemen kami membiasakan mengundang DPJP dan kami paparkan data. Kita paparkan data, kemudian ini loh problemnya, ini loh minusnya, ini loh hal-hal yang perlu diperbaiki. Ada ide dok, ada masukan dok. Nah, begitu dokter memberikan masukan berdasarkan data yang kita berikan, nah itu kita catat. Dan begitu nanti sudah sesuai dengan biaya yang seharusnya, misalkan ini maksimal biaya 5 juta, awalnya 8 juta. Nah, ini kita tekan dengan cara mengurangi hal-hal yang menjadi overproduction atau hal yang tidak perlu. Nah, begitu sudah mencapai angka 5 atau kurang dari 5, kita bisa putuskan sebagai clinical pathway. Tapi itu berasal dari DPJP, bukan dari kita. Itu kuncinya. Begitu itu sudah berasal dari DPJP, kita nggak terlalu susah untuk mempush itu berjalan di lapangan. Kenapa? Karena itu idenya beliau. Ya, tapi kalau itu ide kita perlu push, perlu effort untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Tapi kalau itu berangkat dari idenya DPJP itu lebih mudah. Pengalaman kami seperti itu. Jadi kita dalam berkomunikasi sampaikan data, kita giring ya, kita pengaruhi ya DPJP untuk bisa menyampaikan idenya. Nah, dari ide beliau itu nanti kita keep dan kita putuskan dan kita lakukan pelaksanaan di lapangan. Saya kira itu Pak Kurniawan, jadi bisa terkait length of stay, bisa terkait dengan penunjang, terkait dengan pengobatan. Itu semuanya bisa kita diskusikan dengan DPJP. Ya. Wah, jawaban yang luar biasa ya. Untuk Bapak Kurniawan, apakah sudah terjawab Pak pertanyaannya? Oke, kita anggap sudah terjawab ya, Dokter Pramono ya. Oke, ya Dokter Pram. Saya persilahkan kepada para peserta Larsitalk untuk mengajukan pertanyaan, dapat ditulis di kolom chat ataupun melakukan raise hand ya, Bapak Ibu. Sebelumnya saya juga mengingatkan Bapak Ibu peserta agar tidak lupa mengisi link absensi yang telah di-share oleh sekretariat di kolom chat. Baik, apakah ada pertanyaan lain yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu peserta Larsitalk pada pagi kali ini? Ya, baik Dokter Pram, kalau begitu saya ingin bertanya nih Dokter Pram, mumpung ada narasumber ya. Ya,
Mengenai tadi kan juga Dokter Pram sempat menyebutkan di slide presentasinya tentang proses perencanaan. Oh, ada pertanyaan selanjutnya? Mungkin saya stop dulu ya, kita jawab dulu. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Dokter Ina. Selamat siang, Dokter Ina. Ya, pertanyaan dari Dokter Ina adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Dokter Pramono, apakah metode perencanaan pengadaan obat-obatan, persediaan farmasi yang disebutkan tadi diberlakukan untuk semua jenis obat dan alkes? Bagaimana mengatur persediaan obat atau alkes yang ribuan jenisnya? Oh ya, begitu dok. Silakan dokter. Maaf dokter, suaranya masih di mute. Ya, terima kasih Dokter Ina pertanyaannya. Jadi pada saat awal penerapan metode MMSL, di mana pada pengembangan digitalisasinya belum berjalan, ya, jadi masih manual menggunakan Excel, itu tentu tidak semua persediaan farmasi dilakukan dengan perencanaan metode MMSL. Tapi dipilih obat kategori A, ya. Kategori A itu adalah obat yang memberikan result 80% keuangan, tapi jumlahnya sedikit. Jadi kalau hukum Pareto itu 80-20, ya. Jadi kalau kita perhatikan di setiap rumah sakit hampir sama polanya. Obat-obatan yang eh, perputaran uang 80% itu hanya terjadi pada sekitar 20% item obat saja. Jadi kalau kita punya obatnya itu ada 100.000, maka hanya 200 obat itu yang perputarannya menghabiskan 80% effort dari perputaran uang pada rumah sakit tersebut. Sedangkan yang kategori C itu yang sebaliknya. Jadi hanya 10%, 15%, tetapi dia itemnya banyak. Seperti obat antihistamin generik, antipiretik generik, itu kan jumlahnya banyak, tapi perputaran uangnya sedikit. Itu kita abaikan. Jadi yang kita utamakan yang kategori A, yang mana yang memiliki perputaran uang 80%, tapi pada 20% item obat. Jadi nggak banyak. Itu yang kita intervensi dulu. Harapannya dengan mengintervensi yang 20% item obat yang fast moving tadi, yang high cost juga, itu akan berdampak pada efisiensi pembiayaan. Ya. Nah, begitu sudah muncul program digitalisasi atau sistem informasi terkait perencanaan obat, barulah kita masuk ke obat kategori B dan bisa ke kategori C. Itu yang kita lakukan. Sehingga semua obat bisa dilakukan manajemen persediaan menggunakan metode MMSL yang terdigitalisasi. Dan dampaknya adalah terjadi penurunan nilai persediaan dari 12% menjadi 3%. Ya, dalam kurun waktu sekitar 3 tahun. Kenapa? Karena pengembangan sistem digitalisasi perencanaan obat juga membutuhkan proses, membutuhkan waktu. Sehingga selain proses itu, walaupun belum jadi, kita lakukan dulu secara manual, hanya menurunkan di angka 7% tadi ya pada 2 tahun pertama. Tapi setelah itu signifikan di angka 3% setelah kita lakukan intervensi pada seluruh persediaan obat. Tapi tidak termasuk alkes, ya, hanya obat-obatan yang non-alkes. Demikian Dr. Ina, mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih Dokter Pramono. Bagaimana Dokter Ina, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Sudah sangat jelas. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih Dokter Ina. Tidak terasa Dokter Pram, sekarang kita udah hampir menjelang 10.30. Ya, sambil menunggu pertanyaan lain dari peserta, mungkin Dokter Pram bisa menceritakan dok itu mengenai menyambung pertanyaan dari Dokter Ina tadi ya mengenai pengelolaan obat yang banyak sekali tadi. Bagaimana cara pelibatan sumber daya manusianya dok? Proses pelibatannya supaya siapa tahu teman-teman dari rumah sakit ingin mengaplikasikannya di rumah sakit masing-masing. Mungkin ada tips and triknya dok dari Dokter Pramono. Ya, sebetulnya terkait dengan manajemen persediaan obat atau logistik obat itu kan berawal dari tesis saya, Dr. Desrina ya. Oh. Dari tesis saya pada saat ngambil S2 ya. Jadi kemudian kami kembangkan karena dalam tesis itu memang terbukti memiliki impact yang kuat sehingga kita lakukan implementasi di lapangan ya.
Nah, ada dua metode awalnya yang menjadi pilihan. Selain MMSL adalah EOQ, Economic Order Quantity. Itu yang membedakan adalah lebih sensitif MMSL dalam merespon kunjungan pasien. Jadi kalau kunjungan pasien trennya turun, itu juga akan reorder point kita akan berubah. Dan jumlah yang kita order pada stok maksimum juga akan berubah, mengikuti pola tren minggu sebelumnya. Sedangkan EOQ itu kurang sensitif terhadap perubahan fluktuasi pasien, sehingga dimungkinkan masih terjadi overstock atau bahkan terjadi stock out karena tiba-tiba pasiennya banyak tapi belum nampak pada reorder point dan jumlah obat yang kita order itu berapa jumlahnya. Sehingga MMSL itu memiliki kelebihan, tetapi kekurangannya adalah ini membutuhkan sumber daya manusia yang lebih banyak. Ya, jadi jangan sampai nanti kita efisiensi di obat, tapi kita nambah karyawan. Nambah karyawan 2 khusus ngurusin MMSL. Itu kan malah bukan efisiensi, tapi justru ada penambahan beban ketenagaan. Sehingga jalan keluarnya adalah kita menggunakan teknologi informasi. Ya, jadi penggunaan MMSL dibantu dengan teknologi informasi bisa melaksanakan metode MMSL tanpa menambah sumber daya manusia untuk mengurusi MMSL tersebut. Itu. Jadi kemarin memang juga kita fokus pada logistik farmasi karena selama ini farmasi kan hanya fokus pada indikator mutu layanan. Ya, tapi yang logistik ini jarang yang sampai membuat indikator mutu. Sehingga muncul indikator mutu, inventory turnover ratio, stagnan stok, dead stock, nilai persediaan, dan stock out. Itu menjadi indikator mutu unit logistik farmasi. Dengan prioritasnya adalah satu, yaitu rasio nilai persediaan dibagi dengan total aktifan lancar, dengan target 6% pada saat itu. Kemudian kita bisa mencapai di angka 3%. Sehingga itu bisa membawa dampak yang cukup signifikan dalam pengelolaan obat dan tentu meningkatkan efisiensi manajemen persediaan obat. Gitu dok. Jadi memang terlibat semua, mulai kepala farmasi, PJ logistik farmasi, IT, EDP itu semua kita libatkan. Baik, terima kasih Dr. Pram. Kita sudah mendapatkan satu penanya lagi, ada yang raise hand. Kepada Bapak Hidayat Santosa, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, Dr. Hidayat. Waalaikumsalam. Dr. Pramono ini sangat menginspirasi, dokter. Jadi luar biasa, banyak masalah-masalah di rumah sakit yang bisa kita efisiensikan, yang bisa kita efektifkan untuk kerjanya, sehingga seperti tadi kendali biaya itu memang benar-benar bisa didapatkan. Dokter, pernah satu kali ketika saya survei itu di salah satu rumah sakit, memang ada yang menarik itu. Sejak pasien masuk, itu gelar IT itu sudah mulai muncul, gitu. Cara pendaftaran, bahkan ketika dilakukan di screening itu sudah mulai IT-nya sudah mulai keluar. Jadi pasien masuk keluhannya apa gitu. Nanti dia langsung dibimbing oleh IT. Saya keluhannya itu ada batuk. Oke, batuknya berdahak apa enggak? Diturunkan terus gitu. Padahal periksa pertama kali itu periksa mata disertai dengan batuk. Sehingga ketika akhir dari pembahasan ada kertas yang keluar, periksa mata dengan rekomendasi, ada rekomendasinya sebaiknya konsul ke dokter paru atau dokter penyakit dalam karena ada dugaan yaitu bronkitis, jadi kemungkinannya sakit mata disertai dengan bronkitis, disertai dengan BRPN atau malah kemungkinan besar COVID gitu. Nah terus itu juga ada rekomendasi tulisannya tempo, artinya apa? Pasien ini harus didahulukan gitu. Nah di dalamnya juga lagi ketika saya lihat survei di dalamnya ada yang menarik lagi ketika pasien masuk dari IGD itu langsung cashback-nya itu langsung berjalan. Jadi ketika pasien masuk dengan multi diagnosisnya yang begitu banyak, cashback-nya langsung bisa berbunyi. Kira-kira ini nanti akan potensi klaimnya berapa sudah bisa keluar. Dan hariannya dokter tersebut melakukan terapi itu sudah dibimbing oleh jumlah keluaran yang sudah dilakukan. Nah, dokter, IT ini tampaknya akan memberikan
potensi efisiensi yang luar biasa dan semua tempat bisa di IT-kan. Dokter, saya ingin usul, dokter. Kita ini sambil survei, barangkali LARTI juga bisa menjadi satu bank gitu, bank IT. Jadi yang sudah pernah disurvei dan IT-nya unggul itu apa saja bisa dibankkan di LARTI. Sekaligus LARTI bisa melakukan mediasi untuk melakukan pelatihan, dokter. Misalkan hari ini pelatihan tentang IT, tentang coding, IT tentang bagaimana Cashmake bisa di IT-kan. Nah, sehingga rumah sakit yang membutuhkan tinggal menyampaikan ke LARTI, sehingga LARTI akan melakukan pelatihan dan menawarkan pelatihan kepada rumah sakit yang lain berdasarkan temuan-temuan. Jadi temuannya bukan sekedar temuan negatif, tapi temuan positif yang dilakukan pada saat survei-survei oleh surveyor-surveyornya, kebetulan seperti itu. Jadi paket ini hasilnya sekian. Yang menarik, dokter, surveyor kita ini juga berhasil membuat satu tiruan semacam LARTI untuk melakukan asesmen sendiri, asesmen awal itu sebelum maju akreditasi. Nah, seperti ini juga nanti bisa ditawarkan di sana, dokter. Di sana. Saya mau pertanyaan sekarang, dokter. Pertanyaan ini, dokter. Kita memiliki satu daftar, misalkan pelatihan macam-macam gitu. Apakah memungkinkan, dokter, atau dalam sudut etis gitu, kalau yang menonjol di masing-masing tempat itu ditunjukkan, misalkan pelatihan IT berkenaan dengan Cashmake, nilainya misalkan kalau beli programnya 10 juta, kalau pelatihannya 5 juta, nah, seperti itu kira-kira itu bisa nggak, dokter, dilakukan seperti itu? Atau kita magang, tempat panjenengan itu maju untuk IT tertentu, IT berkaitan dengan indikator mutu. LASI membuka kesempatan memagangkan ke rumah sakit panjenengan, nah, gitu, dengan biaya nominal sekian. Bahkan kalau kita memungkinkan, kita membuat semacam konsorsium dari surveyor LASI atau rumah sakit yang terhubung oleh LASI, bersama konsorsium barangkali bisa dengan harga yang lebih miring, lebih murah, harga persaudaraan gitu, menu damai, harga damai. Nah, gitu, dokter. Matur suwun, kurang lebih demikian. Ya. Ya, terima kasih Pak Hidayat atas pertanyaannya yang inspiratif ya dan juga ide-idenya nih. Silakan Dr. Pramono. Iya, terima kasih Pak Hidayat. Jadi ini usulan tadi ya, usulan bagaimana kalau misalkan dari survei ketemu ini kemudian diadop gitu ya. Nah ini mungkin harus membutuhkan persetujuan Pak Hidayat dari rumah sakit tersebut ya, karena memang itu adalah hak atau royalti hak cipta dari rumah sakit tersebut. Jadi apakah memang diperkenankan untuk diadop dan di copy ke rumah sakit yang lain, tentu itu membutuhkan proses yang proses tambahan ya. Nah, kecuali memang rumah sakit tersebut, misalnya rumah sakit surveyor ya, surveyor LARSI, rumah sakitnya kemudian berkenan untuk dilakukan tempat benchmarking terkait dengan digitalisasi atau sistem informasi, itu saya kira tidak ada masalah. Ya, tetapi kalau memang ada persetujuan dari rumah sakit itu tidak masalah. Tapi kalau memang tidak mendapat persetujuan itu juga saya kira tidak bisa kita lakukan. Dan untuk pelatihan-pelatihan di LARSI pun juga sering dilakukan, tetapi untuk yang berkaitan dengan SIM RS, IT, mungkin belum ya Dr. Desrina ya. Mungkin belum ada. Mungkin usulan ini nanti kita sampaikan ke divisi yang terkait ya, terkait pelatihan IT yang memang IT itu menjadi kunci ya saat ini. Apalagi nanti dengan peraturan terbaru di tahun 2024, kita sudah harus semuanya menggunakan medical record elektronik ya, termasuk PSE ya. Ini banyak rumah sakit yang belum bisa mendapatkan PSE, dan setelah PSE-nya bisa keluar, baru nanti keluar
aplikasi Satu Sehat, ya didaftarkan ke aplikasi Satu Sehat. Ini adalah kebijakan pemerintah yang harus kita respon dan memang arahnya semuanya ke digitalisasi. Pak Hidayat, mohon izin menyampaikan beberapa tahun yang lalu ada kunjungan ke Taiwan, ya. Jadi kebetulan waktu itu kami ada di rombongan dan di situ muncul 3 jargon di rumah sakit di Taiwan, yaitu painless, cashless, dan paperless. Nah, itu ya, kami masih ingat itu tahun 2018. Painless, cashless, dan paperless. Painless itu setiap pasien yang datang harus segera hilang nyerinya. Keluarnya pokoknya hilang dulu. Entah penyakitnya apa, pokoknya nggak boleh sakit lama-lama. Ya, painless. Paperless tidak menggunakan kertas, menggunakan electronic medical record semuanya, mulai awal sampai keluar. Dan cashless tidak menggunakan uang tunai. Semuanya menggunakan aplikasi digitalisasi. Nah, apa yang terjadi di negara tersebut saat ini mengarah ke negara kita, ya. Jadi memang arahnya sekarang adalah menuju ke digitalisasi. Jadi layanan kesehatan, layanan publik yang lain, semuanya mengarah ke situ. Bahkan sekarang kalau kita ke stasiun naik kereta api, itu kan deteksinya menggunakan deteksi wajah, ya. Tidak lagi mengeluarkan KTP, ya. Wajahnya kedetek langsung muncul masuk, ya. Pintunya terbuka otomatis. Nah, artinya apa? Memang kita tidak bisa menghindari yang namanya digitalisasi, ya. Ini keniscayaan dan harus kita respon dengan sebaik-baiknya. Dan tadi Pak Hidayat sampaikan mungkin perlu suatu sistem bagaimana rumah sakit mitra LARSI misalnya itu bisa mendapatkan nilai tambah atau mendapatkan manfaat terkait dengan kebutuhan digitalisasi. Nah, ini nanti mungkin kami akan sampaikan ke teman-teman dari LARSI apakah memungkinkan seperti itu, karena memang di sini kami adalah sebagai seorang surveyor. Jadi pelatihan kami hanya sebatas sebagai seorang surveyor. Terkait dengan pelatihan IT pun juga dilakukan, tetapi juga terkait dengan proses survei di rumah sakit. Tapi untuk SIM RS belum ada, Pak Hidayat. Mungkin gitu ya, Pak Hidayat. Mudah-mudahan berkenan dengan jawaban yang kami berikan. Iya, dokter. Iya, atur nuhun, dokter. Ya, terima kasih Dokter Pramono atas insight-nya. Sangat menarik ya. Painless, cashless, paperless. Apa, terngiang. Dan simple tapi terngiang ya dok ya. Jargonnya bagus sekali ya. Untuk selanjutnya mungkin dari peserta, Bapak Ibu yang terhormat, apakah ada yang masih ingin berdiskusi atau mungkin sharing ya, sharing pengalaman Bapak Ibu berhubungan dengan evaluasi pasca akreditasi, khususnya penggunaan teknologi informasi, bisa sharing bersama kami di sini, bisa melalui kolom chat, ataupun bila ada yang ingin sharing juga bisa raise hand dari kolom. Ya, sambil menunggu ya, Dokter Pram. Tadi kan Dokter Pram sempat menceritakan ya proses perjalanan pemanfaatan teknologi tadi dimulai tahun 2017 ya, kalau tidak salah ya, Dokter Pram ya, dari sharingnya. Oh iya, mungkin bisa menceritakan salah satu kendala terbesar pada saat proses pelaksanaannya, lalu bagaimana solusi pemecahannya, Dokter Pram, supaya kami juga bisa belajar. Jadi dalam proses pengembangan itu, tentu saat ini karena dengan adanya peraturan bahwa tahun depan kita harus menggunakan elektronik rekam medik, saya rasa teman-teman dari rumah sakit mitra juga sudah ada yang mulai beradaptasi untuk menggunakan elektronik rekam medis. Mungkin Dokter Pramono bisa bercerita atau sharing tips and triknya, dok, bagaimana proses pengembangannya dari 2017 itu sampai sekarang bisa dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga bisa meningkatkan efisiensi rumah sakit. Itu saya rasa sangat bermanfaat sekali ya dok ya, dan saya rasa memang kedepannya eranya akan seperti itu. Monggo dok bisa berbagi tips and triknya dok, jadi bagaimana untuk pemula terutama ya, karena kan saya rasa banyak nih yang baru mulai beradaptasi untuk beralih ke elektronik rekam medis pada tahun ini. Ya, Dokter Desrina. Jadi memang yang diperlukan adalah komitmen ya, Dokter Desrina ya. Tetapi sekali lagi kami sampaikan bahwa IT yang kami kembangkan itu bukan yang terbaik. Tentu masih banyak rumah sakit lain yang jauh lebih expert di bidang IT ya. Tetapi memang kami berusaha mengembangkan IT sendiri karena ada pilihan lagi, yaitu kita bisa membeli atau menggunakan vendor IT. Nah, kemarin pada saat awal-awal tahun tersebut kita menimbang apakah kita membeli program IT jadi, apakah kita mengembangkan sendiri. Tapi ternyata punya plus minus, sama-sama baiknya ya. Kelebihannya kalau kita menggunakan IT yang jadi itu langsung ready dan mungkin bisa digunakan secara instan ya.
Ada hal-hal perbaikan juga bisa dilakukan perbaikan bersama dengan vendor, tetapi memang biayanya juga tinggi. Selain biaya juga eh, mereka memiliki crack ya atau memiliki password, artinya tidak leluasa kita melakukan suatu perubahan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi kalau kita menggunakan pengembangan oleh IT kita sendiri itu kita leluasa. Kita pengen seperti apa? Kita pengen model bagaimana ya. Misalnya kantinnya ini kepengennya dimasukkan ke aplikasi aja, biar nanti bisa juga dijual mereka yang punya install aplikasi kita. Jadi kita melayani online juga lah. Seperti itu adalah pikiran-pikiran luar teman-teman di rumah sakit yang kita bisa lakukan adopt di sistem yang kita miliki. Tetapi ini akan berbeda kalau IT itu dari vendor. Walaupun memang kelebihannya pada penggunaan vendor, misalkan eh, Hansa ya, Hansa menggunakan Hansa itu teman-teman yang menggunakan aplikasi Hansa itu rata-rata sudah bisa masuk ke PSE bahkan ke Satu Sehat ya. Mereka punya jaringan kuat di situ. Sedangkan kelemahan dari yang memunculkan IT sendiri, pengembangan sendiri itu kadang-kadang kesulitannya di situ ya. Jadi kami justru agak terlambat yang terkait Satu Sehat karena baru keluar PSE. Untuk yang medical record elektronik dari Keminfo ya. Tetapi memang dalam perjalanan di tahun 2017 saat kita pulang dari rumah sakit Tangerang yang kita studi banding itu memang kami memiliki impian ya. Bagaimana kita bisa menjadikan pelayanan kita itu bisa lebih bagus dan mudah diakses ya, bahkan orang-orang bisa melihat promosi kesehatan rumah sakit kita melalui HP ya, seperti Tokopedia dan sebagainya seperti itu ya, sehingga mendekatkan jarak antara pemberi pelayanan dengan penerima pelayanan tanpa pemisah ya dengan itu aplikasi. Dan memang tidak mudah, tapi kalau ada usaha pasti ada jalan. Saya kira itu jadi dibutuhkan komitmen dan kontinuitas. Kadang-kadang ada kesulitan, tapi kita nggak boleh berhenti. Karena kalau kita berhenti selesai sudah ya, tapi kalau kita terus berupaya, kita akan mendapatkan progres walaupun tidak banyak nggak apa-apa, tapi yang penting ada progres. Dan setiap ada progres yang kita hasilkan ada kepuasan tersendiri dok ya, kepuasan tersendiri ya. Jadi dulu itu Halo RSA itu adalah mengadop dari nama Halo BCA ya. Waktu itu bingung kita namanya apa ya. Halo BCA waktu itu ada kita pakai Halo RSA ya. Tapi sekarang BCA menjadi Klik BCA bukan Halo BCA ya. Ya tidak sponsor ya, ini contoh saja. Jadi artinya memang eh, insya Allah dengan kita punya komitmen dan tujuan kita baik, tujuan melayani masyarakat, tujuan untuk pasien safety, keselamatan pasien, akan mendapatkan jalan yang mudah insya Allah. Saya kira itu Dokter Desrina. Iya. Dan biayanya tidak mahal karena kita pengembangan Ah. sendiri. Saya kira itu dibanding pembeli server yang harganya cukup mahal. Ya, terima kasih Dokter Pramono ya. Saya rasa ini materi yang sangat menarik ya dan aplikatif. Semoga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu yang terhormat supaya bisa dipakai atau diaplikasikan di rumah sakit masing-masing ya. Selanjutnya saya kembali mengingatkan untuk mengisi absensi di link absensi yang tersedia di kolom chat. Tidak terasa nih sudah menjelang jam 11 siang. Nanti sebentar lagi kita akan melakukan dokumentasi foto ya. Persiapan mungkin untuk para peserta dimohon berkenan membuka kamera untuk melakukan dokumentasi foto. Tetapi sebelum kita tutup acara hari ini ya, apabila tidak ada pertanyaan lagi. Oh ya. Mungkin kita persilahkan kepada narasumber untuk menyampaikan closing statement terkait topik kita pada hari ini, Dr. Pramono. Karena memang saat ini penerapan teknologi informasi dalam evaluasi pasca akreditasi itu saya rasa sangat aplikatif dan bermanfaat. Kita tunggu closing statement dari Dr. Pramono. Silakan, Dokter. Ya, terima kasih. Jadi, Bapak Ibu, pemerhati mutu dan keselamatan pasien yang kami banggakan, akreditasi rumah sakit itu adalah standar yang mengantarkan rumah sakit menuju good corporate governance dan good clinical governance. Sehingga pelayanan bisa berfokus pada mutu dan keselamatan pasien. Namun dari itu, selain daripada itu adalah kegiatan akreditasi juga menjadi strategi sustainable development dalam memunculkan competitive advantage atau keunggulan bersaing, sehingga memacu pertumbuhan rumah sakit dan profitabilitas rumah sakit.
kami surveyor Larsi hadir ya dalam upaya membersamai Rumah Sakit Bapak Ibu untuk mencapai visi dan misi rumah sakit, untuk mencapai pelayanan yang terstandar sesuai dengan regulasi pemerintah Republik Indonesia yang berlaku, untuk mencapai pelayanan dengan tata kelola rumah sakit yang baik dan tata kelola klinis yang baik menuju pelayanan yang aman, efisien, efektif, adil, dan berfokus pada mutu dan keselamatan. Saya kira itu Dr. Desrina. Terima kasih. Salam Larsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Pramono, narasumber kita yang luar biasa pada hari ini dengan materi yang sangat menarik ya Bapak Ibu sekalian. Apabila ada pertanyaan atau mungkin ingin mendiskusikan sesuatu dengan narasumber, dapat menulis di kolom chat. Apabila memungkinkan nanti akan kami balas melalui grup WhatsApp ataupun melalui email. Selanjutnya sebelum menutup acara pada hari ini, Bapak Ibu yang terhormat, kita akan mengadakan foto session bersama, dibantu oleh sekretariat. Mohon berkenan membuka, ya, mohon berkenan untuk membuka kamera, Bapak Ibu. Di sini ada sekitar 9 atau 10 slide. Ya, saya beri aba-aba ya, Bapak Ibu ya. Mohon dibuka kameranya. Ya, slide pertama. 1, 2, oh iya saya lupa, salam Larsi. Kita salam Larsi. 1, 2, 3. Ya. Selanjutnya, bagaimana sekretariat, apa sudah masuk? Sudah, Bu. Lanjut. Oh ya, siap. Selanjutnya untuk slide kedua, salam Larsi. 1, 2, 3. Ya. Slide ketiga. Salam Larsi. 1, 2, 3. Baik. Slide keempat. Salam Larsi. 1, 2, 3. Slide kelima. Jangan bosan ya Bapak Ibu. Salam Larsi. 1, 2, 3. Oke. Slide ke-6. Salam Larsi. 1, 2, 3. Slide ke-7. Salam Larsi. 1, 2, 3. Ya. Kita masuk slide ke-8, Bapak Ibu. Salam Larsi. 1, 2, 3. Dan slide ke-9. Salam Larsi. 1, 2, 3. Slide terakhir. Salam Larsi. 1, 2, 3. Bagaimana Bu Wati? Sudah lengkap? Ya. Alhamdulillah. Ya. Tidak terasa Bapak Ibu, hampir 2 jam acara berjalan ya, karena acaranya materinya menarik, narasumbernya menarik, maka tidak terasa sudah hampir 2 jam berjalan. Sudah saatnya kami undur diri. Semoga acara pada hari ini dapat bermanfaat dan dapat diaplikasikan pada rumah sakit Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya izin pamit, izinkan saya berpantun Bapak Ibu. Bunga dedap di atas para anak dusun pasang pelita. Kalau gelap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Moderatornya siang. cakep. Selamat siang, terima kasih. Salam Larsi. Assalamualaikum. Salam Larsi. Ini.